Sepanjang proses makeup itu, Wak, Mita sangat-sangat tidak fokus di situ. Gara-gara apa? Gara-gara sedari awal kursi ini didudukin sama Kak Mary, sosok wanita berkebaya itu masih duduk di sana, Wak. Ya, yang dilihat sama Mita, wanita tersebut tampak sedang memangku Kak Mary. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, seperti biasa di malam ini aku datang kembali menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor, Wak, part 160. Cepat aja, tahu-tahu udah sampai part 160 aja. Besok dapat 200 saja, Masya Allah. Makasih banyak buat kalian yang selalu setia menonton. Buat kalian yang nontonnya mungkin sekarang lagi sambil kerja, lagi sambil belajar, sambil makan, sambil nyapu, bahkan ngasuh anak, atau mungkin di sini ada suami-suami mau yang terpaksa harus nontonin aku juga gara-gara bini kalian asik nontonin aku terus. Halo bang, maafin bang ya, ini terjebak lah bapak-bapak suami ini mendengarkan aku juga, maaf ya bang ya. Tapi sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua, sehat-sehat selalu dan salam buat keluarga di rumah. By the way, di KHW malam ini, aku akan menceritakan sebuah pengalaman horor yang dialamin sama Wawa kita yang berprofesi sebagai MUA atau makeup artist, Wak. Wawa kita ini cerita kalau selama dia merias pengantin, katanya ada aja cerita mistisnya. Mulai dari yang biasa sampai yang sangat menyeramkan. Nah, di video kali ini Wawa ini ingin menceritakan pengalaman Wawa ketika diajak kerjasama dengan salon pengantin yang cukup terkenal nih di wilayahnya. Tapi ternyata, Wak, salon pengantin ini menyimpan sebuah rahasia kelam yang tidak pernah bisa mereka duga sebelumnya. Nah, penasaran kalian gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Nunggu ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang aku sampaikan ini dikirim sama Wawa kita yang sebut aja namanya Mita dari Jakarta. Halo Mita. Jadi aku mau disclaimer dulu ya, kalau semua nama yang ada di cerita ini sudah kami samarkan atau bukan nama aslinya. Lanjut. Nah, jadi Wak, ceritanya Mita ini adalah seorang makeup artist atau MUA yang sudah memulai karirnya sejak dia kelas 1 SMK pada saat umurnya masih 16 tahun. Kebetulan pada saat itu kakaknya Mita yang bernama Kak Lili juga merupakan seorang MUA, Wak. Nah, Kak Lili inilah yang mengajarkan Mita segala seluk-beluk menjadi MUA. Dimana pada saat itu Kak Lili ini sering sekali mengajak Mita untuk menemani dia dan juga membantunya merias klien. Ini udah berjalan kurang lebih 7-8 tahun, Wak, sampai sekarang. Nah, singkat cerita, makin lama makin banyak lah orang yang memakai jasanya Mita dan juga kakaknya Kak Lili untuk merias mereka. Dan salah satunya yang cukup ramai adalah siapa? Para pengantin. Nah, dari pengalaman merias pengantin inilah, Wak, Mita yang bukan seorang indigo katanya, tapi aku cukup peka dengan hal-hal gaib, jadi sering melihat bahwa setiap pengantin itu ternyata memiliki aura yang berbeda-beda. Mita bilang aura si pengantin ini kan biasanya akan terlihat dari raut wajahnya yang tampak gelisah kan, Wak. Kalau orang awam kayak kita ini pasti menganggap kalau si pengantin yang lagi gelisah ini mungkin dia lagi grogi nih karena mau nikah. Tapi berdasarkan yang Mita lihat, Wak, sebenarnya hal itu juga bisa terjadi karena di hari pernikahan tersebut si pengantin ini mendapatkan kiriman dari orang-orang yang tidak suka sama dia. Mita ambil contoh nih, Wak, di sini ada nih satu kejadian tentang kiriman-kiriman ini, di mana pada suatu hari, Nat, aku sama kakakku Kak Lili lagi ada job, Wak, untuk menghiasi pengantin di daerah Depok. Nah, biasanya mereka ini akan mulai make up dari jam 4 pagi atau dari jam 3 pagi, nanti baru selesainya sekitar jam 7 pagi. Jadi lebih kurang satu pengantin itu 3 jam, Wak, dandanannya. Tapi entah kenapa, Nat, si waktu kami ngeres si klien dari Depok ini, tumben kali itu kami baru selesai make up jam 8 pagi. Molornya 1 jam, Nat. Ini nggak biasanya terjadi, bahkan kami kadang lebih cepat lagi, nggak pernah lewat dari 3 jam. Dan setelah merias itu, Wak, Kak Lili, kakaknya Mita ini bilang, "Dek, kakak tadi rasanya kok nggak enak kali ya waktu ngerias dia si pengantin ini." "Iya Kak, tahu kok, aku bisa kulihat. Aku juga tadi ngelihat kakak kok macam orang bingung gitu waktu nge-make upin dia." "Iya dek, aneh kali, nggak pernah loh kakak kayak gini, tiba-tiba ngeblank kakak. Bingung kakak abis nih kakak mau ngapain, megang apa, yang mana, ngapain kayak gitu bingung." "Ya udahlah Kak, baca-baca doa aja, semoga semuanya dilancarkan. Pengantin yang tadi memang agak-agak nggak beres Kak," kata Mita. Nah, Mita bisa ngomong kayak gitu, Wak, karena dari sejak make up dimulai, dia nih sebenarnya sudah melihat kalau aura si pengantin tadi itu udah memang nggak enak, Nat. Bahkan seramnya di sini nih, ketika Kak Lili sedang mendandaninya, Mita melihat ada satu sosok perempuan dengan wajah yang nggak karuan gitu, Wak, lagi memperhatikan si pengantin ini dari jarak dekat. Jadi misal ini muka pengantin ya, dia gini nih, gitu.
pas kali dekat telinga kirinya tuh, nah aku tengok, tapi dia nggak stay di situ aja, Wak. Sesekali sosok ini pindah ke sudut ruangan, terus nanti dia berlari lagi, dia dekatin lagi ke muka si Mita. Kemana si Mita ini bangun, misalnya Mita mau ke WC kan ikut dia, nah sampai si Mita ini selesai, Mita pergi, ikut juga itu si sosok tuh. Dari situ loh Mita tahu kalau pasti nih ada orang yang tidak suka melihat pernikahan si klien mereka ini, Wak. Makanya dia sampai tega mengirimkan sosok perempuan jelek itu sama si pengantin nih, kasihan ya. Dan akhirnya Mita pun terus membaca doa semoga acara hari itu lancar. Tapi tiba-tiba, Wak, secara mengejutkan mereka dapat kabar kalau ternyata si pengantin perempuan yang dirinya sama Kak Lili itu pingsan, Wak. Langsung tuh digotong rame-rame masuk ke dalam kamar. Jadi yang stay di kursi pelaminan tuh cuman pengantin laki-lakinya aja. Tuh Mita masih di situ tuh. Dan untungnya tidak berselang lama kemudian si pengantin perempuan pun akhirnya sadar lagi. Nah, setelah kondisinya lebih stabil, Mita sama Kak Lili pun segera bergegas membantu dia untuk mengganti baju ke baju resepsi. Nah, sekaligus juga memperbaiki riasan makeup di wajahnya, jadi touch up gitulah kan. Nah, pas Mita lagi nge-touch up makeup si pengantin ini, Mita sempat curi-curi gitu lah, Wak, melihat ke sekeliling ruangan itu untuk mencari keberadaan si sosok perempuan tadi. Jangan-jangan masih ada di sini nih dia. Tapi ternyata nggak ada, Nat. Hilang tuh si sosok cewek jelek tadi tuh. Nah, di situ Mita pun memberanikan diri lah, Wak, nanya ke si pengantin. Dengan suara lirih Mita bilang, "Kak, maaf Kak, apa ada orang yang mungkin gak ikhlas ngelihat kakak nikah?" Dia bentar pengantin tuh, Nat. Hingga akhirnya dia berkata, "Kayaknya ada lah Mbak. Aku rasa mantanku masih kesal karena aku menikah duluan," katanya. Nah, mendengar jawaban itu Mita pun ngebatin dalam hati, "Oh alah, tuh kan pantas lah acaranya diganggu. Ya udahlah Kak, tenang Kak, yang penting Kakak banyak-banyak baca doa ya." Dan itu alhamdulillahnya sampai acara selesai sosok perempuan itu pun gak muncul lagi, Wak. Nah, itulah Nat, salah satu contohnya memang ada aja kirim-kiriman orang pada saat acara pernikahan itu mau dimulai, ada. Inilah pengalaman dari salah satu perias pengantin nih, Wak. Karena sedikit terbukti, Wak, kata Mita juga sebenarnya gangguan yang dia ceritakan tadi adalah gangguan yang sangat umum terjadi di hari H pernikahan seseorang gitu loh, Wak. Bahkan katanya besar kemungkinan semua MUA nih ya, khususnya yang sering merias pengantin, pasti pernah juga mengalami kejanggalan seperti yang kami alami tadi. Tanyalah sama Wawa. Iya, Wak. Ada di antara kalian perias pengantin pernah kayak gitu juga? Coba komen di bawah ya. Nah, tapi Wak, meski selama Mita dan Kak Lili ini berkarir sebagai MUA, mereka sudah sering melihat keanehan-keanehan semacam tadi. Sebenarnya inilah ada satu peristiwa yang sangat menyeramkan yang tidak akan pernah mereka bisa lupakan sampai sekarang. Dan inilah yang berkaitan dengan judul kita malam ini, yaitu salon pengantin. Ya, ini baru kita mulai nih, Wak. Kan tadi itu adalah macam salah satu pengalaman horor umum yang dialami sama MUA. Sekarang ini adalah pengalaman khususnya Mita sebagai MUA. Jadi waktu itu kejadiannya tahun 2019, dimana pada saat itu Mita sama Kak Lili ini akhirnya sudah punya salon sendiri, Wak. Sebelumnya kan mereka cuma makeup keliling aja nih. Nah, sekarang udah punya salon sendiri. Dan pada saat itu salon ini, Wak, terletak tepat di samping rumahnya mereka berdua. Dan kebetulan di gang sebelah yang nggak begitu jauh dari lokasi salonnya mereka ini, ya kira-kira sekitar 400 meter gitu lah Nadia, ada nih, Wak, salon lain yang memang sudah sejak lama dan sejak lebih dulu berada di sana. Kita sebut aja nama salon lama nih, Salon Ayu, Wak, ya. Nah, Salon Ayu ini dulunya terkenal kali di situ Nadia, dan sering menjadi andalan orang-orang untuk dirias gitu di Salon Ayu ini kan. Tapi sayangnya sejak si ibu pemilik salon ini meninggal dunia, atau yang nyalonkan, yang merias ini, sekarang salonnya jadi nggak keurus, Wak. Dan sebenarnya salon ini pun sudah diwariskan ke anak si pemilik yang namanya, kita sebut aja lah namanya Mas Herda. Laki-laki nih, Wak. Pada saat itu 2019 usianya Mas Herda ini 35 tahun dan dia belum menikah. Ya, nah Mas Herda ini nggak begitu paham, Wak, dengan cara-cara mengelola bisnis salon. Jadi setelah dia dapat warisan salon dari ibunya ini, dia jadi bingung harus melakukan apa. Alhasil, salon tersebut pun sempat terbengkalai cukup lama, Wak. Tapi namanya masih dikenal kali sama orang kawasan sana lah. Salon Ayu tuh mantap kali itu dulu. Oh, Salon Ayu buat ngerias wajah gitu kan. Hingga akhirnya pada suatu hari Mas Herda ngubunginlah Mita sama Kak Lili buat mengajak mereka bekerja sama. Dengar tawaran dari Mas Herda, seketika Lili sama Mita senang kali, Wak. Senang kami, Salon Ayu loh, salon yang pernah kondang loh. Kita diajak kerja sama brand besar nih, kayak gitu lah ibaratnya tuh ya. Ini adalah sebuah kesempatan yang nggak bisa kami sia-siakan kan, Nat, kata Mita kan. Akhirnya tanpa pikir panjang mereka pun langsung mengiyakan ajakan itu. Lalu setelah itu mereka bertiga pun segera menyusun rencana bersama-sama mengenai apa yang akan mereka lakukan nantinya. Kan Mita, Kak Lili, Mas Herda udah mulai nih bikin konsep nanti kita ngapain ya, Nah tuh, singkat cerita, hal pertama yang